Selamat malam semuanya. Selamat datang di channel Cipta Agustia dalam acara CLTK. Oke guys, kali ini kita akan menceritakan pengalaman pendakian di Gunung Gede Pangkat. Langsung aja kita, let's check this out. Jadi gimana nih ceritanya? Awalnya dari mana gitu? Jadi kan waktu itu pas kita nongkrong tiba-tiba ada celetukan kan. Iya, benar. Kayaknya naik gunung nih enak nih, gitu, seru nih. Kebetulan Bang Bejus ini ada ininya guys, ada temannya, tour guide, semacam tour guide gitu. Jadi dia udah pengalaman naik gunung. Langsung tuh kita atur jadwal. Mulai dari pengurusan untuk pendakian, logistik kita juga beli kan. Nah di situ udah kita lanjutkan ya. Di hari pendakian itu kita berangkat jam 11 malam ya. 11 malam gitu. Dari rumah? Dari rumah jam 11 malam. Dari rumah. Sampai base camp kita sampai jam 1 malam. Nah, di situ kita langsung rehat dulu di tempat registrasi itu belum ada orang sama sekali. Nggak ada yang naik selain kita naik gunung tuh tidak ada orang lain gitu ya. Nggak ada rombongan lain lah ya. Nggak ada rombongan lain. Jadi kita langsung taruh surat izin kita. Selepas subuh kita mulai mendaki. Nah, di situ kita mulai mendaki dari jam 5 subuh. Terus kita berjalan sampai ke pos dulu. Pos awal. Pos satu ya. Jaraknya kira-kira jauh nggak? Jauh banget nggak? Ke pos 1 itu kurang lebih setengah jam untuk pos 1. Karena kita masih stamina-nya masih ini kan. Iya. Kita mendaki itu 5 orang guys. Di antara 5 orang itu cuma satu yang bisa pengalaman lah ya. Pengalaman untuk mendaki. Orang. 4 orang ini kita benar-benar perdana. Jadi walaupun kita perdana, kita langsung ngambil di jalur Cibodas ya. Jalur Cibodas itu treknya pun sangat luar biasa. Luar biasa itu dan itu sangat jauh lah. Kemungkinan kan kita namanya bawa formula, formula kan kita namanya nggak tahu apa ya. Kita mulai dari Cibodas sampai ke atas. Lanjut kita terus sampai ke atas itu. Satu persatu kita tumbang. Ya yang gue bikin tawanya itu satu persatu tumbang. Ya kadang nggak kuat. Dari perjalanan ke pos 2 nih. Pos 2. Iya. Saking fisik udah lemah, ya kadang belum puasa, mau nggak mau kita stamina. Terus Selepas dari air terjun, kita lanjut lagi menuju pos badak. Nah sebelum pos badak itu gue udah nggak kuat, gue di situ memutuskan untuk minum. Itu tuh udah makan semuanya, kita lanjut lagi naik. Stamina udah kuat lagi ya. Udah dari pos badak itu. Iya. Lanjut dari pos badak kita mulai ke hutan lagi yang banyak batu-batu kerikil ya. Sampailah kita berada di jembatan Seta. Kita naik lagi ke atas berapa jam ya, lumayan lama juga ya. Di situ tuh Sebenarnya standarnya itu kurang lebih 8 jam untuk jam. dari base camp sampai ke puncak. Normalnya. Oke. Cuman saat itu kita sampai 12 jam. karena saking banyak istirahat dan gak kuat nih perjalanan, kita keganggu oleh istirahat. Iya. Kita sampai puncak itu sekitar jam 6 lewat lah sebelum maghrib. Sebelum maghrib baru sampai puncak Gunung Gede itu. Emang di situ pas kita berada di titik puncak itu luar biasa, rasa bersyukurnya itu kita tinggi banget. Karena melihat benar-benar konstruksi of cat eye yang disebutnya kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu. Pas dari situ kita kan mulai dikejar waktu kan.
di situ kondisi mau maghrib dan kita harus turun ke Surya Kencana untuk mendirikan camp. Mendirikan tenda. Iya, mendirikan tenda. Terus Dan sebelum sampai ke Surya Kencana kita melewati hutan lagi. Di Melewati situ, hutan. di situ teman kita sebutnya Unyel. Dia menyarankan kalau misalnya udah fokus aja ke depan, pikiran tetap fokus ke depan, kita tetap jalan-jalan cepat gitu ya. Iya, lari kecil lah ya. Lari kecil, tapi berhati-hati. Gitu. Iya. Di situ ada sempet banyak pertanyaan juga gitu dalam Iya. hati. Ini Apa suruh lari gitu ya? disuruh lari. Fokus ke depan. Tapi karena kita posisi udah pada capek kan ya, kita ikutin aja orang yang sudah berpengalaman gitu. Kita lari. Iya. Terus fokus ke depan, jangan tengok kiri kanan. Sampai di bawah kita pas banget di Surken, kita pas ajan ya. Ajan Isya ya. Jadi bisa baru Ajan mau Isya kita berdiri tenda. mau berdiri tenda. Posisi udah mulai gelap. Keadaan dingin. Keadaan udah mulai dingin juga. Iya, Kita itu benar-benar dikejar waktu. Nah di sini ya udah mulai terjadi hal-hal aneh. aneh. Oke. Namun kita karena posisi stamina udah terkuras, kita udah amat lah. Abain aja. Yang penting ayo kita langsung diriin tenda. Udah kita langsung aja keluarin kompor biar cepet. Dan di kompor itu kita ngerasain tangan kita udah dingin banget itu. Gua udah dingin ngerasain tuh dari kaki sampai ujung rambut tuh gila dingin banget men. Dinginnya tuh. Nah di situ kita ada 3 ya yang hipo ya. Gua, Bang Bejus nih, Iya. sama si Unyil yang udah Ada pengalaman. yang kuat ya. Tapi dia menggigil. Oh, sebenarnya juga yang itu. Menggigil. Tapi gua ada Tapi dia masih kuat. ada yang unik kok. Di saat kita kena hipo, di situ tuh minyak goreng guys, Ya. sampai jadi es batu. Gila gak? Saking dinginnya di atas. Keras banget minyak goreng tuh. Oke. Padahal belum sampai 5 menit itu dulu. Nah di situ udah mulai ada kejadian-kejadian aneh seperti misalnya pas gua kan pertama yang hipo gitu. Nah di situ pas gua menggigil di dalam seperti ada yang jalan gitu di belakang. Dari luar tenda. Tapi pas begitu dilihat gitu, maksain gitu menggigil gitu, maksain ngelihat anak-anak. Udah ada 4 orang gitu. Oh ini siapa yang di belakang gitu? Jalan itu. Seperti ada tak gitu, tapi bukan ini. Padahal di belakangnya itu rumput. Kayak langkah kaki. Jadi seperti jalanan, bukan seperti dia jalan di rumah. Oh iya. Dan dari situ kan mulai tuh namanya ini mungkin halusinasi kali ya. Iya. Tapi mau nggak mau kan di situ ngeri juga gitu, merinding lah istilahnya. Iya. Kan Terus? begitu gua keluar kan ya paksain lah gitu. Udah minum dulu Cik gitu sama anak-anak yang lainnya. Udah minum dulu ya ngatin diri gitu. Terutama Unyil kan dia udah yang paham gitu. Udah ngatin dulu tuh. Pegang tuh ininya gelasnya gitu. Gelasnya, iya. Abis minum gitu ngeliat bintang gede begini ya. Saking dekatnya. Kata aku halusinasi bukan gitu. Iya. Ternyata Bukan ternyata memang gede. bintang gede. Cuman pas abis ngeliat ke atas gitu, ngeliat ke bawah, selewat kayak banyak orang. Langsung aja balik lagi ke dalam gitu. Untuk tidur lah semuanya sih. ya tidur. Nah di situ teman kita Buyo, dia malah gadang lah istilahnya sama ini apa sama yang camp juga di samping kita. Oh, ada beberapa jarak yang lain lah. kurang lebih 10 meter lah. Meter ada. 10 meteran. Nah di situ setelah yang kejadian anehnya itu
yang semalam gua lihat tenda banyak. Pas bangun-bangun gua kaget tuh. Apa? Kaget di situ. Gak ada satupun tenda. Gak ada tenda yang ngecamp. Gak ada tenda yang ngecamp. Itu yang 10 meter dari yang gadang itu, tapi bener ada. Itu Ada kalau itu. itu ada Ada benar. Jadi yang aslinya itu cuma ada 2. Tapi lu juga nyaksin Jus? Maksudnya ngerasain sama gitu masih Cipta? Rasain. Ngerasain Jadi gua ada kan banyak biarin tenda lah, gitu kan? biarin aja apa tuh, kita keganggu dia, Jangan sangat ganggu, Hmm. kita fokus aja untuk ibaratkan untuk kita sendiri lah. kurang lebih jam 11 lah ya. 11. Kita Jam mulai 11 kita siap-siap prepare. untuk turun. Prepare Baru buat turun. turun. Dan kejadian anehnya lagi itu berada di tanjakan setan. Ya, setan lagi. Itu di situ banyak orang Yang mau turun apa yang naik? yang mau turun. Yang mau turun. Jadi ngantri. Wah, banyak orang. Itu aneh kan? Padahal Padahal nggak ada. Padahal di atas kita cuma 3 istilahnya gitu ya. Pas turun memang ada kejanggalan lagi. Hmm. Yang ngerasain tuh gua doang pas di ini tanjakan setan kan. Pas mau turun ngeliat ke belakang kayak apa kayak sosok hitam di belakang gitu. Di belakang lo. Iya di belakang. Padahal itu apa belakang nggak ada pijakan di udara Oh, gitu. Tapi pas oke, oke. lihat kan kata Sunya, cek lihat ke belakang gitu, pemandangannya gitu. Pas ngeliat ke belakang, astagfirullah. Emang ada aja yang ngerasain seperti yang kanan kiri. Ngeliat gak sosoknya apa? Sosoknya gitu, ngeliat gak? Lihat Berapa sih, orang? ya ada Apa? kakek lagi duduk ya gua cuek aja istilahnya itu, penting permisi dalam hati, penting tidak mengganggu, tidak menonjolkan oh ini kagak, penting saya enjoy aja jangan. Tapi ada yang satu keganjalan, Apalagi nih? pas mau nyampe nggak, pada mau nyampe sedikit lagi kenapa lama banget gitu jalan tuh, Nggak sampai-sampai? nggak sampai itu yang bikin dari bingung pos tuh. 1 ke base camp itu lama banget, Ngerasanya tuh lama? kita sampai pos 1 jam 5 sore ya. jam 5 sore. Itu di pos badan jam berapa? Pos badak kita masih sore Oh. Sore, udah Asaran sore. istilahnya. Setelah dari pos badak sampai pos 1 ceritanya udah capek banget nih. Dari pos 1 ke base camp itu Lama banget bener, Mau kayak banget. ibaratnya gimana ya, lama banget sih gak nyampe kita naik cuma setengah jam. setengah jam, kita naik cuma setengah jam kan. Kenapa? Pas turun Lebih dari kita setengah jam. nyampe base camp isa bisa Berarti berapa jam tuh? 2 jam. 2 jam. Pas naik tapi ini Naik setengah jam. Nah anehnya pas naik itu kita setengah jam itu jalan kaki, tapi begitu turun. Kita lari-lari kecil karena di situ memang udah maghrib ya. Wah, udah mungkin kita Gelap lah ya. salahnya itu di maghrib besar Tetap jalan. di Oke, situ oke. kedangkalannya yang lama tuh kayak gitu kan gitu. Emang kiri kanan itu kita udah nggak ngerasain gitu ya. Emang kiri kanan kita udah ada suara sek 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 Iya, gitu itu terus. Semak-semak tuh udah bunyi-bunyi gitu. yang gua rasain tuh kayak gitu, jadi gua cuek aja bisa. kadang Biasa aja gitu kadang jalan. juga pas kita lewat suka ada kayak lewat gitu ya, terus langsung saling nanya kan, lu lihat nggak Itu apa bayangan apa gimana? diam. Jadi kan misalnya kita di sini ada yang diam gitu. Iya, kita kayak- lewatin kita Benar. ngelewatin kita ini Aku tuh merinding. Berarti kalau pulang kan kita pengalaman kita kan bener-bener hebat kemana gitu ya. iya Kayak Pertama kali lagi ya kan? nyata jadi yang kita suka baca artikel atau Iya, 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 lihat iya. video Iya. gitu yang nyeritain Iya. Ternyata emang bener kejadian gitu kan? kejadian gitu. Oke, Awalnya nggak percaya dia Ya, percaya iya. gitu. Cuman emang balik lagi gitu, kalau nggak ngerasain sendiri ya nggak Ya, percaya iya. gitu. Jadi di situ merinding banget. Kita cuma bisa berdoa sama permisi gitu. Iya, intinya sih itu. Permisi gitu. Kita mau turun gitu. Hmm. tuh pas kita udah nyampe pos
terakhir ya. Base camp. Base camp. Disitulah laganya kenapa? Untung ada yang jaga. Ada yang jaga. Alhamdulillah kira di situ. Yang penting proteksi, doa, Kontra, jangan sompral lah. Iya. Sompral. Oke. Jadi pengalaman luar biasa kita kali ini. Ih, Banyak pesan moral juga. Pas udah nyampe rumah, silang berapa hari gue langsung sakit. Gue sakit. Karena Langsung drop. berpuasa, pas berpuasa di 2 hari lagi